kelas, silakan ikutin doanya. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Kita mulai masuki mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk seragamnya alhamdulillah sudah rapi, sudah masuk dalam bajunya. Chelsea Angela, Dia Damayanti, Komala, Nani Sofian Mati, Nadia Trikatini, Rahmat Prasetya, Randi Arensa, Rasid Al-Habsi, Safitri, Vina Hartensi, Zara Dini. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Sebelum kita masuk di materi keempat, nanti Bapak akan menanya materi minggu lalu kita tentang apa? Tata cara penyelenggaraan jenazah. Bapak mau nanya sama Nani, sholat jenazah itu pakai rakaat apa takbir? Oke. Chelsea, ada berapa takbir? Oke. Jadi sholat jenazah itu ada 4 takbir ya, bukan 4 rakaat. Sholat jenazah hanya takbir, tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Jadi hanya 4 takbir. Tentang saling mendesati dalam Islam. Jadi dalam saling mendesati dalam Islam itu dalam poin ini ada 3 poin. Yang pertama itu khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi nanti kita pelajari semua. Nah di sini dari saling mendesati dalam Islam kita harus ada tujuan pembelajaran kita. Kita harus bisa menganalisis, memahami, dan menerapkan. Maksud menganalisis kita harus bisa memahami apa sih arti khutbah, apa sih arti tabligh, dan apa sih artinya dakwah. Dari menganalisis, menerapkan, dan kita memahaminya. Jadi intinya ketiga tujuan tersebut kita harus terapkan. Selanjutnya di sini Bapak akan jelaskan yang poin pertama itu pengertian khutbah. Khutbah ini kan ada pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Bapak akan menjelaskan yang pertama itu khutbah. Khutbah ini berasal dari kata khotobah, yahtub, dan khutbah, yang dimana bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat. Sholat itu dibagi lagi, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istiqo, dan wukuf dan nikah. Ini menurut yang masalah ketika khutbah itu dilaksanakan. Ini ada menurut istilah. Khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu jamaah, nggak ada lagi yang berbicara, nggak ada lagi yang ibaratkan kawal kiri kawal kanan. Ketika ada yang ribut, kita menggunakan bahasa isyarat. Jangan kita tegur. Misalkan saya negur, Randi, diam.
kita sudah membatalkan. Ibaratkan menggugurkan, padahal kita pengen di sholat Jumat itu ada pahalanya full, jadi berkurang. Jadi itu ya. Selanjutnya di akad nikah. Jadi sebelum nikah kita ada namanya khutbah. Jadi kita mendengarkan nasihat-nasihat dari di pihak khutbah. Itu masalah khutbah ya. Selanjutnya ini ada tabligh. Nah, tabligh ini berasal dari kata balagho, yuballighu tabligh. Yang mana berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah itu tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam. Kita harus dulu tanamkan dalam diri kita. Oh, saya menyampaikan, apakah saya sudah layak untuk menyampaikan kepada orang lain? Nah, jadi sebelum kita menyampaikan kepada seorang, kita menyampaikan pada diri kita sendiri. Jadi antara nih pentingnya kita beriman ya. Kembali lagi ke materi yang kita awal. Dari situ satu itu iman, penanam dalam hati kita, pengucapan lisan kita, dan perbuatan kita sinkron. Jadi ingat ya, yang kita sampaikan itu harus sesuai. Kenapa dibilang harus sesuai? Itu namanya berarti harus dari alasan dengan hati. Ya, itu masalah. Ini sama dakwah. Nah, jadi ketiga tersebut itu sangat penting dalam diri kita. Kenapa? Apabila sangat penting, ketika kita ragu, kita mendengar nasihat orang, insya Allah kita akan tenang, tentram. Jadi insya Allah nanti ketika kita memahami dari ketiga poin tersebut, insya Allah kita akan nyaman ketentraman kita. Nanti ada namanya ketentuan. Jadi di sini nanti ada namanya ketentuan. Jadi kita yang misalnya kayak gini itu bukan berarti ibaratkan hanya khutbah gini, tabligh kayak gini, jawab kayak gini. Orang menyampaikan, misalkan gini ya, Bapak menyampaikan tanpa mengucap salam, misalkan, Amanda, tolong ambilkan itu. Itu bukan kategori dakwah atau khutbah ya. Itu hanya menyampaikan minta tolong. Beda ya. Jadi kalau masalah khutbah dan sebagainya itu ada rukunnya. Nih, pertama kita salah satu dulu ya. Yang pertama itu ketentuan khutbah. Yang menyampaikan itu ada syarat-syaratnya. Tidak hamdalah, membaca syahadat, salawat, wasiat takwa, membaca ayat, Quran dan salah satu khutbah, berdoa dan khutbah kedua. Jadi itu salah satu rukunnya. Gimana kalau rukunnya kurang? Apakah sah atau tidak? Zara. Gimana? Sah enggak? Apa enggak? Ketika rukunnya kurang. Ya, kurang abdul. Kenapa Bapak bilang kurang abdul? Ketika kan khutbah itu tidak usah panjang lebar. Yang penting rukunnya sudah pas, penyampaian suara jelas, lantang, dan para jamaah itu fokus pada kita. Mentertib rukun khutbah jelas harus tertib, tidak amburadul, berantakan, tertib. Membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itu masalah ketentuan khutbah ya. Ini ketentuan tabligh sama ketentuan dakwah. Hampir sama seperti yang sebelumnya. Ketika tabligh sama dakwah itu Islam balik berakal dan mendalami ajaran Islam. Jadi ketika keempat poin di sini yang masalah syaratnya itu harus dimiliki. Dengan mujadalah yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan satu serta menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika berdakwah itu ada namanya timbal balik antara yang menyampaikan dakwah sama para jamaahnya. Di sini ada tanya sama-sama. Ada yang bertanyakan? Nih kalau nggak ada tanya, Bapak yang nanya. Vina, apa sih yang dimaksud dengan dakwah? Jadi di sini Bapak bukan hanya Bapak sendiri menyampaikan, tapi kan kita di sini kita juga memahami dengan berdasarkan tujuan pembacaan kita. Dakwah. Ayo Vina, dakwah. Dakwah apa dakwah?
tabir itu apa? Mubalik. Orang yang menyampaikan tabir itu disebut dengan mubalik. Ini Bapak ada tugas. Kita ada tugas. Udah? Silakan diklik. Sudah bisa? Oh ini. Kita ada kelasnya sedikit. Oke, di sini apa yang wifi-nya itu ya? Bapak numpang sebentar. Ini siapa nih? Putri siapa nih? Ini siapa nih? 290652. Apa lagi? Oke, itu ada namanya Calia. Alif Jayati, Amanda, Vina. Oke, nah ya. Calia. Terus nama aslinya ya? Iya. Garta Megara. Apa nih? Iya dan Marianti. Kasih. Siap? Perhatikan di layar ini adalah layar komputer. Bapak tulis. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kelas multimedia. 3, 2, 1. Soal ini double point. Soal perhatikan sini. Perhatikan Bapak. Islam paling perangkat sehat adalah beberapa dari syarat khutbah. Cuma emasnya salah. Dan juga salah. Ini. Jadi perhatikan ke layar. Ini jawabannya di HP. Kita perhatikan ke layar. Masih ke double point. Ketika kakek sedang berbuat temanmu dan bicarakan adalah Menjauhi karena takut kita terpengaruh oleh perilaku. hidup aja Pak. Ini ada 10 detik. Ya itu Pak, itu Pak. Seorang dai dalam pendakwahnya atas dirinya sendiri setelah ungkapan tersebut adalah amar ma'ruf, ibda bil nafsi, nahi munkar, wa masalah. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Siapa yang akan lain? Naik ke podium ya. Ini yang betul kita nafsi. Jadi seorang dai adalah mendapatnya atas diri sendiri. Istilah suci. Ibda bil nafsi. Oke, yang betul cuma 2. Oke. Kita lihat skornya. Wah, benar ini 3 ini. Buat jadi harus cepat baca ya. Di sini salah ya, Sid. Gar Tegar 1676, Amanda 1394, Hasid 1236. Kalian masih double point. Ayo. Jadi ketika kalian mendengar dan mendengar tadi, salah satu metode dakwah yang salah adalah al-mu'tatul hasanah. Artinya itu adalah Benar ya? di sini dari artinya hasanah. Ya, amanah.
Tegar. Jadi dari pelajaran sini siapa yang bisa menyimpulkan? Dari materi tadi yang mau sampaikan sama penilaian ini. Apa yang bisa kalian ambil dan bisa kalian simpulkan? Ayo Sarah, yang bisa disimpulkan dari materi dakwah, tabligh sama khutbah, yang bisa diambil. Ayo sampaikan, nggak usah takut. Yang bisa diambil. Di sini walaupun nilainya masih ada, skornya masih kurang, jadi kita akan belajar lagi, menggali lagi pemahaman kalian. Oke, di sini kalian udah berarti aku masih kurang paham dari banyak. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita? Silakan Nadia, tolong disimpulkan dari materi kita hari ini tentang dakwah, tabligh. Oke. Yang bisa disimpulkan? Nggak usah takut. Disimpulkan dari materi kami. Oke, silakan Nani, yang bisa disimpulkan. Oke. Terus yang lainnya? Orang yang menyampaikan tabligh itu kembali. Oke, balik. Apa lagi? Kalau dakwah itu mengambil untuk menghadap pada suatu hal. Khutbah kalau nggak ada khutbah, sholat Jumatnya nggak sah. Oke. Nah, itu tadi udah disimpulkan sama teman kalian tadi. Dia praktek dulu depan, dia jadi ngobrol. Jadi di sini ya, nih Bapak mulai lagi dari yang kita disimpulkan dari materi kita. Walaupun skor tadi kalian kita ada dosen masih ada yang kurang lebih nilainya, jadi kita belajar lagi. Kesimpulan dalam saling melestarikan Islam, khutbah, tabligh dan dakwah itu pertama dasarnya itu diri kita. Sebelum kita mengajak menyuruh seseorang untuk berbuat baik, tapi kita harus mencontohkan. Tadi betul dari sama Nani, orang yang menyampaikan tabligh itu disebut dengan mubalik. Dan jadi menyampaikan dakwah, menyampaikan khutbah, menyampaikan tabligh itu ibarat kita mengajak. Ini kita coba dulu. Untuk minggu depan kita tugasnya mengerjakan soal ya minggu depan. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.